Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjawab fitnah Wahabi terhadap Imam Abu Hanifah, di mana Wahabi mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah memiliki keyakinan yang sama dengan mereka, yaitu meyakini zat Allah menetap di atas arsy, dengan mengutip perkataan Imam Abu Hanifah yang ada di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Dan ini disampaikan oleh seorang Ustadz Wahabi yang videonya beredar di YouTube. Mari kita lihat dulu videonya. Namun tadi ulun jelaskan bahwa ketika ada orang yang tidak tahu tentang Allah berada di mana, maka jangan langsung divonis, nggak boleh. Kita harus tanya dulu, siapa tahu hanya masuk Islam, atau ulama kada sampai kepada sidin, atau tidak sampai, macam-macam beberapa alasan sehingga kita tidak langsung memvonis dengan vonisan kafir. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, arsy Allah berada di atas langit ketujuh. Arsy Allah berada di atas langit ketujuh. Jika seseorang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy, tetapi dia mengatakan, aku tidak tahu apakah arsy itu berada di atas langitkah atau di bumi. Dia memang mengatakan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Padahal kan arsy berada di mana? Di atas langit ketujuh. Nah, setelah dia mengatakan Allah berada di atas arsy, namun aku kada tahu arsy itu berada di langitkah atau di bumikah. Kata Abu Hanifah, barang siapa mengingkari bahwa arsy berada di atas langit, maka dia telah kafir juga, kata beli. Namun ingat, vonis ini tidaklah sembarangan. Setelah kita tegakkan hujah kepada sosok, kita jelaskan, bisa jadi dia tidak tahu, tadi tidak sampai ulama kepada beliau atau baru masuk Islam, maka harus dijelaskan dulu. Ini permasalahan vonis ini dikembalikan kepada para ulama. Jangan bermudah-mudah dalam masalah memvonis. Kita harus berhati-hati para ikhwah sekalian. Kemudian karena sesungguhnya Allah adalah paling tinggi di atas segala sesuatu yang tinggi. Dimohon dari tempat yang tertinggi, bukan dari tempat yang paling bawah seperti bumi atau di mana-mana tadi. Termasuk berarti kalau di mana-mana di tempat yang rendah, di tempat yang bawah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ya, itu tadi penuturan Ustadz Wahabi terkait akidah Imam Abu Hanifah, di mana Ustadz tersebut membawa pemahaman perkataan Abu Hanifah kepada makna meyakini zat Allah menetap di atas arsy, ya, seperti biasa. Seperti itulah modusnya Wahabi. Dan perlu diketahui, ya, bahwa perkataan ini saya temukan di Maktabah Syamilah dan sudah saya ketik ulang di sini, sudah saya beri harokat dan sudah saya terjemahkan juga. Perkataan Abu Hanifah ini diletakkan di bagian-bagian terakhir, ya, di halaman-halaman terakhir di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, ya, versi Maktabah Syamilah, di mana sebelumnya masih ada bab-bab, ya, yang belum dibacakan gitu. Nah, padahal apabila membaca bab-bab sebelumnya, mungkin akan dipahami bahwa maksudnya Imam Abu Hanifah itu bukan meyakini Allah berada di atas arsy, karena di dalam bab-bab sebelumnya ada penjelasan tentang sifat zat Allah yang disifati dengan sifat azaliyah, sama seperti pembahasan dari perkataan Imam Al-Muzani, ya, di dalam postingan video sebelumnya. Oleh sebab itu saya tidak akan membahas lagi terkait sifat zat yang disifati dengan sifat azaliyah. Namun ada baiknya juga kita baca dulu perkataan Imam Abu Hanifah, ya, sesuai dengan redaksinya di dalam kitab yang dikutip oleh Wahabi. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, man qala la a'rifu rabbi fis sama'i aw fil ardi faqad kafara. Barang siapa yang berkata aku tidak tahu di mana Tuhanku, apakah di langit atau di bumi, maka ia telah kafir. Wa kadza man qala innahu 'alal arsy wa la adril arsy afis samai aw fil ardi. Demikian pula barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah berada di atas arsy tetapi aku tidak tahu apakah arsy itu berada di langit atau di bumi, maka ia juga telah kafir. Wallahu ta'ala yud'a min a'la min asfala laisa min wasfi rububiyyati wal uluhiyyati fi syai'in. Allah Ta'ala diseru dari arah atas, bukan dari bawah. Ini bukanlah bagian dari sifat rububiyah dan uluhiyah dalam bentuk apapun.
Wa alaihi ma ruwiya fil hadis. Berdasarkan hal ini diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Inna rajulan ata ilan nabi sallallahu alaihi wasallam bi amatin sauda. Faqala, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang budak perempuan berkulit hitam. Laki-laki itu berkata, "Wajaba alayya itqu raqabatin afatuji'u hadhihi." Aku berkewajiban memerdekakan seorang budak. Apakah budak perempuan ini cukup untuk membebaskanku dari kewajiban tersebut? Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada budak perempuan itu, "Amu'minatun anti?" Faqalat na'am. Apakah engkau beriman? Budak perempuan itu menjawab iya. Faqala aina Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, di mana Allah? Fa asyarat ila samai faqala a'tiqha fa innaha mu'minatun. Budak perempuan itu pun menunjuk ke arah langit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bebaskanlah dia karena sesungguhnya dia seorang mukminah. Demikian perkataan Imam Abu Hanifah sesuai dengan redaksi di dalam kitab yang sumbernya dari Maktabah Syamilah. Nanti akan saya kasih link Maktabah Syamilahnya, dan teks yang sudah saya terjemahkan ini juga bisa di-download ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Supaya mengetahui maksud dari perkataan Imam Abu Hanifah, maka kita harus membaca bab-bab sebelumnya dari perkataan ini. Jadi jangan langsung membaca ke belakang. Itulah memang modusnya Wahabi. Mereka itu hanya akan mengambil perkataan yang memungkinkan bisa dipelintir maksudnya agar sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka tidak membaca kitab seluruhnya, hanya sebagian-sebagian saja. Ya ibaratnya disunat lah. Jadi mereka itu bukan ahli sunnah, tetapi ahli sunat. Di sini saya merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Akbar ya, yang disarahi oleh Mula Al-Qari ya, Syekh Mula Al-Qari Al-Hanafi, terbitan Darul Kutub Al-Arabiyah Al-Kubra. Untuk memastikan kebenaran matannya, saya menggunakan dua penerbit. Ini adalah penerbit yang satunya lagi dari Darul Kutub Al-Alamiyah. Jadi nanti dua penerbit ini bisa di-download ya. Itu ada link downloadnya, saya cantumkan di deskripsi. Penjelasan Imam Abu Hanifah yang harus kita baca dan kita pelajari itu ada di halaman 324. Di sini. Ini ya. Bagian ini yang belum dibaca oleh Ustadz Wahabi. Dan teks kitab ini juga sudah saya ketik ulang, ada di sini ya. Mari kita baca sama-sama. Imam Abu Hanifah berkata, "Wa huwa syai'un lakal asya'i wa ma'na syai'i ats-tsabiti bila jismin." Ya. Wa ma'na syai'i tsabiti bila jismin wala jauharin wala aradin wala haddin lahu wala diddalahu wala niddalahu wala mithlalahu. Dan dia adalah sesuatu yang tidak seperti segala sesuatu yang lain. Makna sesuatu di sini adalah sesuatu yang ada dan tetap eksis ya. Tanpa jisim, tanpa substansi atau jauhar, tanpa gambaran makhluk, tanpa batas, tanpa lawan, tanpa tandingan, dan tanpa keserupaan. Di dalam perkataan ini, ya jelas sekali Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya Allah adalah sesuatu bukan jisim dan bukan jauhar. Bukan materi, bukan benda, bukan sesuatu yang memiliki volume atau ukuran. Tentu dari keterangan ini pun sudah pasti bisa dipahami bahwa Imam Abu Hanifah tidak mungkin meyakini zat Allah menetap pada suatu tempat atau berada pada satu arah, yaitu arah atas. Karena itu adalah tanda jisim atau jauhar. Dan pemahaman tersebut bisa dikonfirmasi dengan penjelasan Imam Abu Hanifah yang lain, yaitu ada di sini. Imam Abu Hanifah berbicara tentang jarak antara zat Allah dengan ciptaannya. Sudah saya ketik ulang di sini. Imam Abu Hanifah berkata, "Wallahu ta'ala yura fil akhirati." Allah Ta'ala akan dilihat di akhirat. Wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannati bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wa la kaifiyatin. Orang-orang beriman akan melihatnya dan mereka di dalam surga dengan mata kepala mereka tanpa tasbih dan tidak ada kaifiyah. Wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafatun. Tidak ada jarak antara zatnya dengan ciptaannya. Di sini jelas ya, Imam Abu Hanifah tidak meyakini ada jarak antara zat Allah dengan makhluknya. Itu artinya Imam Abu Hanifah tidak meyakini zat Allah berada di atas. Karena jika menetap berada di atas, yaitu berada di atas arsy, tentu Imam Abu Hanifah akan menetapkan adanya jarak antara zat Allah dengan makhluknya. Karena ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya jarak antara langit itu 500 tahun perjalanan.
Kenapa Imam Abu Hanifah menolak jarak atau meniadakan sifat jarak antara zat Allah dengan makhluknya? Karena jarak ini adalah tanda jisim, tanda benda atau materi. Dan penjelasan tentang jarak dijelaskan lagi oleh Imam Abu Hanifah di bagian sini. Dan ini pun sudah saya ketik ulang di sini. Imam Abu Hanifah berkata, "Walaisa qurbullahi ta'ala wa nabuduhu min tariqi tulil masafati wa qisariha." Kedekatan dan jauhnya Allah Ta'ala bukanlah dalam arti panjang atau pendeknya jarak, walakin ala makna karamati wal hawani, tetapi dalam makna kemuliaan dan kehinaan. Wal muti'u qaribun minhu bila kaif. Seorang yang taat itu dekat dengannya tanpa menanyakan bagaimana, tanpa kaif. Wal 'asi ba'idun minhu bila kaif. Sedangkan orang yang bermaksiat itu jauh darinya tanpa menanyakan bagaimana. Wal qurbu wal budu wal iqbadu yaqau 'alal munaji. Kedekatan, kejauhan dan penerimaan Allah berlaku bagi orang yang bermunajat, berdoa atau berbicara dengannya. Wa kadzalika jiwaruhu fil jannati wal wuqufu baina yadayhi bila kaifiyatin. Demikian pula halnya dengan kedekatan seseorang di surga bersamanya serta saat berdiri di hadapannya, semuanya tanpa menanyakan bagaimana atau tanpa kaifiyah. Di sini jelas Imam Abu Hanifah menolak sifat jarak. Jadi kalau ada istilah Allah dekat atau Allah jauh dengan hamba, maksudnya bukan dalam makna jarak yang panjang atau pendek gitu. Dan peniadaan jarak ini maksudnya bukan menetapkan zat Allah menyatu atau bercampur dengan makhluk. Karena menyatu dan bercampur pun itu adalah sifat materi. Jadi Allah tidak disifati dengan jarak ini sesuai dengan sifat-sifat azaliyah. Ketika makhluk belum diciptakan, tidak ada sifat jarak. Dan setelah makhluk diciptakan, zat Allah tetap tidak disifati dengan jarak. Inilah yang dimaksud dengan sifat azaliyah. Di sini kita jadi jelas, dengan membaca penjelasan ini kita jadi paham, oh ternyata Imam Abu Hanifah maksudnya bukan meyakini zat Allah menetap di atas arsy, tetapi dengan keyakinan tanzih, mensucikan zat Allah dari sifat-sifat jisim. Ya salah satunya ini mensucikan zat Allah dari jarak. Apabila tidak ada jarak antara zat Allah dengan makhluknya, itu berarti zat Allah itu tidak menetap pada satu tempat dan bukan yang berada pada satu lokasi atau posisi. Ini jelas tidak bisa dibantah, sehingga terjawab ya fitnah Wahabi yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah meyakini zat Allah menetap di atas arsy sesuai akidah mereka. Yang benar adalah penjelasan Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala, di mana Imam Baihaqi mengatakan para imam 4 mazhab itu mereka memang menetapkan sifat-sifat sesuai redaksi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka menetapkan fis sama alal arsy, di atas langit, di atas arsy. Akan tetapi disertai keyakinan tanzih, mensucikan zat Allah dari sifat-sifat jisim, lalu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila tidak demikian, jelas jadi kontradiksi. Di satu sisi menyatakan zat Allah berada di atas arsy, tetapi di sisi lain tidak meyakini ada jarak antara zat Allah dengan makhluknya. Jelas itu adalah ketanakudan. Karena ada satu riwayat di dalam hadis sahih, Imam Baihaqi meriwayatkannya di dalam kitab Al-Asma wa Sifat, terkait jarak tiap langit, yaitu selama 500 tahun perjalanan. Demikian jawaban atau bantahan terhadap fitnah Wahabi yang mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.